Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Naila. Di sini aku akan membahas tentang komputer networking atau jaringan komputer. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama itu tentang network, yang kedua perbedaan OSI dan TCP/IP, yang ketiga mengenal IPv4 dan IPv6. Di sini kita akan membahas tentang kriteria pemilihan network media, gimana karakteristik, kekurangan, dan kelebihan kabel, fiber optik, dan wireless. Nah, di sini yang pertama itu ada jarak. Jarak itu untuk penggunaan koper maksimal 100 meter. Kalau lebih masih bisa, cuma nanti kita akan terjadi data loss karena interferensi. Nah, jadi kalau misalnya instalasi di bawah 100 meter, pakai UTP gak masalah. Tapi kalau sudah lebih dari 100 meter, misalnya sudah menghubungi jaringan antar gedung, kota, atau bahkan antar negara, itu tidak memungkinkan pakai kabel koper dan lebih baik memakai kabel fiber optik saja. Nah, kalau koper ini khusus 100 meter saja. Tapi ada kondisi di mana kabel fiber optik ini pun gak memungkinkan. Contohnya kita yang tinggal di kota itu kan infrastrukturnya udah bagus. Kabel FO-nya bisa ditarik melintang melewati tiang listrik. Tapi kalau kondisi-kondisi seperti Papua atau lebih tepatnya di pedesaan, itu dari sisi infrastrukturnya kan gak ada ya. Untuk kabel koper mungkin tidak bisa. Dan untuk kabel FO itu di mana ada kondisi gak memungkinkan juga karena kabel FO ini ada media untuk ditumpanginya. Contohnya misalkan perdesaan yang melewati gunung, bukit, itu bagaimana nanti menarik kabel FO-nya, kan nggak bisa dilewati nanti. Nah, makanya wireless ini menjadi solusi utama ketika ada kondisi seperti itu. Nah, yang kedua itu ada lingkungan. Yang tadi dibahas ya, kalau misalnya udah agak jauh, misalnya tinggal di kota, maka kabel FO bisa jadi pilihan utama. Tapi kalau misalnya melewati gunung, pembukitan, dan lain-lain, maka yang menjadi pilihan adalah kabel wireless. Terus kalau misal copper, UTP, dan LAN, itu penggunaannya hanya untuk di perkantoran, kantor, gedung, rumah, atau lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada jumlah data dan kecepatan. Nah, jumlah data dan kecepatan ini misalnya kayak di data center. Di data center itu pasti memakai kabel fiber optik karena jumlah data dan kecepatan yang diperlukan itu sangat tinggi. Untuk memaksimalkan diri, kabel UTP itu 10 GB, sedangkan kabel FO itu dia mendukung sekitar 140-100 GB. Nah, ini jumlah kecepatannya itu pasti lebih milih fiber optik kan dibanding yang copper. Nah, lalu yang terakhir ada biaya. Misalnya ketiga kabel itu memungkinkan ini tinggal menjadi perhitungan. Misalnya kebutuhan kita misalnya menghubungi antar ruangan, terus kita menggunakan kabel FO itu sama aja kita buang-buang uang. Jadi mungkin cukup penggunaan kabel UTP, LAN, copper, dan wireless karena itu bisa untuk rumah, gedung, dan lain-lain. Jadi kalau kita udah tahu dan mengenali tipe copper, fiber optik, wireless itu bagaimana, nanti kita bisa menentukan dalam pemilihan ketiga itu kapan kita menggunakan kabel UTP, LAN, copper, fiber optik, dan wireless. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan umum. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis jaringan itu ada WAN, LAN, MAN, PAN, atau Personal Area Network. Misalnya, kalian tethering dari HP ke laptop kalian, atau dari HP ke HP, dan tethering Bluetooth, misalnya headset Bluetooth. Dan masih banyak lagi jenis jaringan lainnya. Tapi di sini aku akan membahas jaringan yang umum yang kita gunakan. Yang pertama itu ada Local Area Network atau LAN. Nah, misalnya ada 10 komputer atau 100 komputer dalam satu ruangan. Itu pakai jaringan LAN. Atau bisa juga satu gedung pakai jaringan LAN, contohnya ada 3 lantai. Nah, dan tiap lantai itu menggunakan jaringan LAN. Nanti dari susunan arsitektur itu, ini ada yang disebut sebagai CAN atau Campus Area Network. Nah, atau kumpulan dari jaringan LAN yang saling terkoneksi. Jadi kan dari lantai 1, 2, 3 itu terkoneksi dinamakan menjadi
Campus Area Network. Nah, mungkin masih banyak di antara kalian yang bingung dengan jaringan WAN dan internet itu apa, karena jaringannya sama-sama luas, penghubungan antar benua dan juga negara. Nah, simpelnya gini ya, kalau misalnya kita punya kantor di Jakarta, terus punya jaringan LAN dan mempunyai cabang di Bandung dengan jaringan LAN juga, nah gimana caranya jaringan LAN tersebut dari Jakarta bisa terhubung ke jaringan LAN Bandung? Nah, kalau misalnya kita tarik kabel dari Jakarta ke Bandung kan kurang memungkinkan, makanya nanti ada istilah WAN atau Wide Area Network. Nah, lalu kalau internet itu udah global atau satu dunia jaringannya saling terkoneksi atau bisa disebut juga sebagai network of network. Mau itu Google, Facebook, dan lain-lain itu saling terhubung sehingga membentuk sebuah jaringan yang disebut internet atau interconnection. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai OSI dan TCP/IP layer. Dulu sebelum ada standar OSI dan TCP ini, kalau misalnya ingin terhubung ke jaringan itu harus dengan produk yang sama. Misalnya IBM dengan IBM, terus Apple dengan Apple, Microsoft dengan Microsoft. Karena setiap produk itu punya aturan yang berbeda. Makanya terbentuklah OSI dan TCP/IP ini untuk membuat semua vendor itu satu standar, sehingga masih bisa terkoneksi walaupun berbeda produk. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang OSI dulu ya teman-teman. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Kita bisa lihat dari kata depan yaitu open atau terbuka. Siapapun bisa pakai OSI ini, mau itu Cisco, Mikrotik, atau jaringan lainnya yang biasa memakai OSI layer. Nah, OSI ini dikembangkan pada tahun 1977 yang diciptakan oleh ISO. ISO itu merupakan panjangan dari International of Standardization. Nah, yang mempunyai 7 layer yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, OSI ini hanya sebagai referensi belajar, jadi tidak digunakan secara praktik. Ini tidak digunakan secara praktik. Lalu ada TCP/IP. TCP/IP ini dikembangkan pada tahun 1970 yang diciptakan oleh IETF. TCP/IP ini juga merupakan standar jaringan komputer yang digunakan secara praktik. Jadi berbeda dengan OSI, kalau OSI itu tidak digunakan secara praktik. Sedangkan kalau TCP/IP itu digunakan secara praktik. Nah, TCP/IP ini mempunyai 4 atau 5 layer. Namun, yang lebih valid adalah 5 layer, yaitu application, transport, network atau internet, terus data link, dan physical. Ini network aksesnya itu harusnya menjadi data link dan physical seperti ini. Misalnya ada yang nanya, penting gak sih kita menghafal OSI TCP/IP layer ini untuk belajar jaringan? Nah, jawabannya adalah penting. Karena ketika kita memahami konsep tersebut, kita akan memudahkan dalam belajar sehingga kita nanti gak bingung cara berkomunikasi konfig dan lain-lain yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IP versi 4, IPv4 address. IP versi 4 adalah identitas sebuah perangkat di jaringan yang terdiri dari 32 bit atau 4 oktet dan berjumlah 4 miliar sekian dimulai dari 00 sampai 255 yang diatur oleh IANA. Nah, IANA ini adalah organisasi induknya. Nanti dari IANA itu akan mendelegasikan lagi ke yang lebih spesifik. Misalnya nanti ada ARIN, terus ada PLACNIC, ada AFNIC, ada APNIC, dan ada RAID NCC. Di IP versi 4 ini mempunyai kelas full, yaitu kelas A, jaringan
komputer berskala besar. Lalu ada kelas B, jaringan komputer berskala menengah. Lalu ada kelas C, jaringan komputer berskala kecil. Lalu ada kelas D, yaitu alamat multicast. Dan ada kelas E, yaitu alamat percobaan. Nah, khusus kelas D dan kelas E ini itu gak bakal dipakai karena hanya difungsikan untuk multicast dan riset saja. Nah, rank IP address kelas A itu dari 00 sampai 127255, kelas B dari 128 sampai 192255, kelas C yaitu dari 192 sampai 223255, kelas D dari 224 sampai 239225, dan yang kelas E yaitu dari 240 sampai 255. Nah, kalau misalnya kita hitung lagi, untuk kelas A itu secara network ada 128. Kemudian hostnya ada 16 juta. Lalu untuk kelas B mempunyai jumlah host 65534, kelas E 254, dan lain-lain. Tapi untuk kelas A dan kelas E karena tidak dipakai, jadi tidak dijelaskan secara spesifik. Nah, di IPv4 ini juga ada istilah tentang IP public dan IP private. Apa sih IP public itu? IP public itu digunakan untuk berkomunikasi di internet, sedangkan IP private itu digunakan untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Nah, untuk perhitungan IPv4 itu seperti ini ya, menggunakan bil binary. Dari desimal ke binary. Contohnya 192, nanti bentuknya seperti ini, dan seterusnya. 168 seperti ini, 10 seperti ini. Nah, dari 192 sampai 10 ini, itu adalah network portionnya, dan 10 terakhir adalah host portionnya. Terakhir kita akan membahas tentang IP versi 6, IPv6 address. Nah, IPv6 ini adalah untuk mengatasi keterbatasan jumlah IPv4 address yang berukuran 128 bit dengan total sebanyak 340 undecillion. Nah, ini berarti sangat banyak ya, teman-teman. Nanti dalam transisi dari IPv4 ke IPv6 itu, ini transisinya ada beberapa cara. Yang pertama ada namanya dual stack. Nah, dual stack itu maksudnya itu secara perangkat. Misalnya kita menjalankan IPv4 dan IPv6 itu jalannya misalnya beriringan, barengan kayak gitu. Kemudian ada tunneling. Tunneling ini bisa dibilang itu dibungkus. Misalnya kita punya paketnya IPv4 doang, cuma kita mau ngirim ke IPv6. Nanti akan dibungkus. Nah, dibungkus oleh tunneling. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada NAT64. NAT64 ini fungsinya untuk menerjemahkan dari si IP versi 4 ke IP versi 6. Nah, dan di sini ada gambar yang menunjukkan IPv4 itu habisnya dari 2015, 2011, 2012, 2014, dan 2019. Ini datanya langsung diberitahu oleh IANA. Selanjutnya kita akan membahas tentang format IPv6. Formatnya itu dari 1 sampai F. Dari 1 sampai F. Nah, dari angka 1 sampai 9, dan dari huruf A sampai F. 1, 2, 3 sampai 9, dan dari A, B, C, D sampai F. Nah, jadi beda ya kalau IP versi 4 ini menggunakan angka desimal yang dipisahkan dengan titik. Sedangkan kalau IPv6 ini menggunakan angka heksadesimal atau angka dan huruf yang dipisahkan dengan titik 2. Untuk penjabarannya juga bisa disingkat dari
preferred format ke not case sensitive, jadi lebih singkat lagi. Terus bisa juga misalnya ingin lebih singkat, kita bisa menggunakan 16 segmen hextet atau double colon. Nah, IPv6 ini juga mempunyai tipe, yaitu ada anycast, multicast, dan unicast. Oke, segitu dulu materi untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.